Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Perkenalkan, nama saya Mita Rosdiana Agustin, mahasiswi Pendidikan Sejarah FKIP UNS. Pada kesempatan kali ini, saya ingin mengajak teman-teman semua untuk belajar tentang sejarah tokoh nasional Indonesia, yaitu Haji Samanhudi. Untuk itu, yuk ikutin keseruan video ini sampai akhir. Masih ingatkah kalian dengan Organisasi Sarekat Dagang Islam atau SDI? Ingatkah kalian dengan tokoh yang berperan penting dalam organisasi tersebut? Ya, Haji Samanhudi. Haji Samanhudi merupakan salah satu tokoh dalam perkembangan Sarekat Dagang Islam di Surakarta. Samanhudi atau Wiryo Wikoro atau Sundarno Nadi lahir pada tanggal 8 Oktober 1968 di Desa Sondokoro, Karanganyar, Solo. Samanhudi pernah menempuh pendidikan sekolah Ongkoloro namun tidak sampai lulus, hingga dia memutuskan untuk bersekolah agama di Surabaya sambil berdagang batik. Sebelum kita membahas Museum Samanhudi, belum afdol apabila kita tidak berbicara tentang jejak Samanhudi dalam organisasi dagangnya. Jejak Samanhudi dalam organisasi dagang bermula dari bergabungnya Samanhudi ke dalam Koperasi Pedagang Bumi Putra yang didirikan oleh Budi Utomo di Surakarta. Koperasi pedagang ini didirikan untuk membantu pedagang Bumi Putra dalam bersaing dengan pedagang Tionghoa. Dalam waktu cepat, koperasi ini semakin banyak anggotanya. Karena khawatir dengan persaingan, orang-orang Tionghoa menawarkan Haji Samanhudi untuk bergabung dan menduduki jabatan komisaris di Perkumpulan Tolong Menolong atau Kongsing. Tawaran itu diterima Samanhudi. Sejatinya, kelompok ini adalah sisa jaringan opium yang pernah berjaya. Kelompok ini tidak terbatas pada pemakaman atau pesta, namun juga mencakup perdagangan, pembalasan dendam, hingga perkelahian. Ketika berita revolusi Tiongkok mencapai Hindia, mereka mulai bersikap arogan dan memperlakukan anggota Kongsing Jawa secara kurang layak. Samanhudi kemudian marah. Ia segera mengajak teman-temannya untuk membentuk organisasi serupa yang bertujuan untuk saling melindungi dan membantu sesama Bumi Putra. Dari sini, tercetuslah kelompok yang bernama Rekso Rumakso, semacam laskar keamanan untuk menjaga keamanan kawasan industri batik, sekaligus menghadapi dominasi saudagar keturunan Tionghoa. Hingga awal tahun 1911, Rekso Rumakso belum memiliki legalitas hukum, sehingga sewaktu-waktu dapat dibubarkan paksa oleh pemerintah kolonial lantaran dianggap berstatus organisasi ilegal. Di sisi lain, salah satu anggota Budi Utomo, yaitu Tirto Adisuryo, membentuk Perhimpunan Sarekat Dagang Islam. Tujuan Sarekat Dagang Islam adalah membantu pedagang Bumi Putra untuk menghadapi persaingan dengan saudagar dari bangsa lain, terutama Tionghoa. Mengetahui adanya Sarekat Dagang Islam, Samanhudi meminta Tirto Adisuryo untuk bekerja sama. Setelah sepakat, Tirto mengatur keorganisasian Rekso Rumekso yang kemudian diakui sebagai SDI Cabang Surakarta. Pesatnya perkembangan SDI di Solo membuat Samanhudi ingin lepas dari bayang-bayang Tirto. Bahkan Samanhudi mengklaim SDI Solo berdiri karena gagasannya sendiri. Hal ini membuat hubungannya dengan Tirto menjadi buruk. Hingga akhirnya Samanhudi dan Tirto benar-benar pecah kongsi. Samanhudi kemudian merekrut Cokro Aminoto dari Surabaya untuk mengurusi SDI Solo. Dengan bergabungnya Cokro Aminoto kemudian mengganti keorganisasian SDI menjadi SI, menghilangkan embel-embel dagang, serta memindahkan pusatnya ke Surabaya. Samanhudi secara perlahan perannya tergeser oleh ketenaran Cokro Aminoto. Di kantor kurasi menempati rumah dinas Bapak Jika Sonka. Ini ada 2 lantai. Lantai pertama digunakan untuk museum, lantai 2 rumah dinas Bapak. Ini isinya sejarahnya dulu. Ini isinya koleksi dari Miss Bintang Maharani Tanjung.
potensi dari Pak Akbar Tanjung, politikus nasional. Itu kemudian dihibahkan kepada pihak organisasi di Komnas HAM. Kata kemudian lihat teman ini kita bukan hanya sama Nudi, tapi yang berhubungan sama sejarah Syarikat Islam dan tokoh-tokoh yang berhubungan dengan Syarikat Islam. Seperti ini Pak Haji Umar Said Tokro Animato, Agus Salim, Marco Gado di promo, ya, dan lain-lainnya. Ini ruang Ini misalnya kalau ada yang mau wawancara atau apa, ini di ruang sini. Jadi kan ini fotonya Pak Samantri sama kedua istri beliau, di pertama dan di keduanya. Kalau ini foto-foto resmian museum. Waktu itu Pak Joko Widodo masih jadi wali kota Solo. Sekitar tahun 2011. Ini koleksinya foto keluarga Pak Samantri. Ini sejarahnya gimana bisa pecah Syarikat Islam, gimana Pak Samanudi bisa dihempaskan oleh organisasi yang dia dirikan. Yes, itu merah. Nah, ketika organisasi sudah berkembang, maka banyak kepentingan di dalamnya. Pilihan politik akhirnya dia lakukan. Kemudian ini tentang Pak Raden Mas Tirto Adi Suryo. Ini kalau ada yang suka jurnalistik pasti tahu beliau ini Bapak Pers Nasional. Jadi beliau ini yang mendirikan Surat Kabar Nasional Pribumi pertama. Kenapa ada Pak Raden Mas Tirto Adi Suryo? Karena waktu itu Syarikat Islam diminta sama Belanda agar punya ADART, anggaran dasar anggaran rumah tangga. Jadi waktu itu Pak Samanudi minta tolong beliau untuk membuat ADART-nya. pabrik kain batik. Kain batik. Kaitannya apa nggih, Pak? Dulu Pak Samanudi itu kan pengusaha batik, yang bisa dibilang zamannya itu paling sukses di Solo. Di awalnya beliau itu kan mendirikan semacam perkumpulan Ronda, Rektor, Mokso itu. Karena waktu itu persaingan antara pedagang kain Jawa, Cina sama Arab itu hebat, sering berantem. Jadi dirikan suatu perkumpulan, ya biar ada backup lah kalau orang Jawa itu dikeroyok, ada yang backupin. Nah, jadi yang penyumbang dana Syarikat Islam juga dari batiknya beliau, dari laba usaha batiknya. Karena ketika Syarikat Islam didirikan itu, dia udah punya link di mana-mana. Di Surabaya ada, di Bandung ada, di Bogor ada. Link dari sahabatnya tadi. Ini pewarna batik alami, Mbak. Warna batik. Jadi kan zaman dulu tuh kan belum ada pewarna kimia kayak sekarang. Jadi kayak kayu tinggi ini warna coklat muda. Ini benjar ini warna coklat tua. Kalau kaca itu warna hijau. Jambal tuh merah marun, secang itu merah. Ini yang kurang lagi kunyit, Mbak. Ini warna kuning. Sebelum ada jajat kimia kan warnanya warna alami. Beda sama sekarang kan kimiawi semua. Kemudian yang sangat disayangkan Pak, anak Pak Samanudi ini nggak peduli sama sejarah beliau. Karena di akhir hayatnya itu dia jatuh miskin, Pak. Jadi banyak uang harta dia itu digunakan untuk perjuangan, malah sampai jatuh miskin. Bahkan rumah aja nggak punya, Pak. Rumah sampai diberikan sama Pak Karno itu, kasih rumah dari pemerintah. Makanya keluarganya nggak peduli sama nilai-nilai sejarahnya Pak Samanudi. Kan harusnya kan ada koleksi
pakaian yang digunakan beliau. Jadi kan beliau juga suka nulis tulisan beliau waktu itu udah nggak ada. Jadi sangat sayang gitu. Nah, baru aja kita udah selesai mengelilingi Museum Samanhudi. Selanjutnya, kita akan melihat di mana peristirahatan terakhir Bapak Haji Samanhudi. Yuk ikutin video ini. Sejak tahun 1920, kesehatan Samanhudi semakin menurun, hingga dirinya memutuskan untuk tidak aktif lagi dalam kepengurusan partai. Di samping itu, usaha dagang batik miliknya juga mengalami kemerosotan. Meskipun begitu, Samanhudi tetap berusaha keras dalam pergerakan nasionalnya, karena setelah itu, ia mendirikan Barisan Pemberontakan Indonesia Cabang Solo, Gerakan Persatuan Pancasila untuk membela RI yang sedang menghadapi ancaman serangan Belanda, dan membentuk Laskar Gerakan Kesatuan Alap-Alap yang bertugas menyediakan perlengkapan, khususnya bahan makanan untuk para prajurit yang tengah berjuang. Haji Samanhudi meninggal pada tanggal 28 Desember 1956 di Klaten dan dimakamkan di Desa Banaran, Grogol, Sukoharjo, Jawa Tengah. Bangsa yang besar adalah bangsa yang tidak melupakan sejarah. Bangsa yang mulia adalah bangsa yang menghargai dan mengingat jasa-jasa pahlawannya. Setelah kita berkeliling di Museum Samanhudi dan menyambangi peristirahatan terakhir Haji Samanhudi, diharapkan dapat menjadi pengingat bagi kita bahwasanya Haji Samanhudi adalah salah satu tokoh besar yang berjasa dalam pergerakan nasional bangsa Indonesia. Meskipun beliau sudah tidak ada, tetapi kita sebagai generasi muda Indonesia masih bisa melihat, menikmati, dan belajar dari peninggalan beliau yang tersimpan di dalam museum, serta meneladani nilai-nilai positif beliau dalam kehidupan sehari-hari. Masih banyak pula tokoh-tokoh besar yang berjasa lainnya, dan inilah tugas kita untuk mengingat serta menghargai jasa-jasa mereka. Karena tanpa mereka, pasti sekarang kita tidak dapat merasakan kesejahteraan dan kemerdekaan. Nah, itu dia penjelasan tentang sejarah tokoh nasional Indonesia, Haji Samanhudi. Sekian video kali ini, semoga bermanfaat untuk teman-teman semua. Salam sejarah, belajar masa lalu, menatap masa depan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.